Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Scorpio, khusus untuk karir dan kesehatan. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin bakalan 100% cocok dengan energi kamu secara personal ya. Ini tidak diperuntukkan untuk kamu secara personal. Diambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan, jangan juga diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Oke, ada String, Ace of Swords, Ace of Pentacles, Wheel of Fortune, Justice, Seven of Wands, The World, dan juga ada The Moon untuk the bottom of the deck kamu. Ada Seven of Pentacles. Wow, oke. Beberapa di antara kamu sepertinya ini ya akan membutuhkan disiplin ya, membutuhkan rasa kepercayaan diri yang besar, butuh juga ini vitalitas atau energi yang besar bagi kamu untuk mengontrol diri, mengontrol emosi juga ya, karena di sini ada The Moon nih. Ya, ada beberapa di antara kamu emosinya kurang stabil. Ya, bisa jadi kamu ini dealing dengan Leo ya. Dan ini yang seperti menguji energi kamu ya. Bisa jadi Leo ini adalah pasangan kamu, tetapi ini mempengaruhi giatnya kamu di dalam bekerja. Ya, ada Wheel of Fortune nih. Ya, tekanan dari energi Leo ini bisa jadi membuat kamu harus mau nggak mau harus bergerak gitu. Ya, mau nggak mau kamu harus ngebalance emosi ataupun situasi kamu, baik keuangan ataupun pekerjaan yang kamu jalani. Sebenarnya nggak gitu suka gitu ya kan di bidang yang kamu geluti, tapi ya mau nggak mau ya kamu harus stay di sana, kamu harus tetap menyeimbangkan posisi kamu di sana. Kalau nggak kan jatuh dia gitu ya. Kalau jatuh collapse ya otomatis kamu nggak bisa nge-support diri kamu atau orang-orang yang kamu kasihi. Ya harus bisa memang ngebalance energi di minggu ini untuk Scorpio ya. Ya, harus juga bisa berpikir yang realistis, logis. Ya, harus cermat juga di dalam menyikapi tekanan-tekanan ya di sekeliling kamu. Baik itu tekanan dari orang-orang terdekat kamu ataupun partner kerja ataupun dari pekerjaan. Ya, harus dengan secara realistis juga di dalam menyikapinya gitu ya, supaya enggak sensitifan ya. Saya enggak mengatakan semua dari kamu sensitifan di minggu ini, enggak, cuman dia rentan kesini jadinya gitu. Nah, kamu harus cermat di dalam menyikapi situasi atau kondisi ya. Ada Ace of Swords ya, saya ngelihat di sini untuk Ace of Swords-nya lebih ke arah komitmen ya, atau berpikir untuk lebih rasional. Itu komitmen kamu di minggu ini ya. Ini semacam cara berpikir baru kamu, bahwa aku harus semakin memperluas cara pandang aku nih gitu ya. Ada semacam ambisi. Kalau kita pengen sukses, atau kalau kita ingin menjadi seseorang yang lebih dari orang lain, kita kan harus memperluas cara pandang kita ya kan. Ya, juga harus berhati-hati di dalam menyikapi situasi, lingkungan, orang-orang, dan juga diri kita sendiri. Ya, harus hati-hati ya kan di dalam mengkontrol emosi contohnya. Oke, ada Seven of Wands ya. Saya lihat di sini sepertinya kamu adalah seseorang yang berada di lingkungan yang mayoritas itu berbeda dari kamu ya. Kamu ngerasa sendiri gitu, tapi walaupun kamu ngerasa sendiri ini, ngerasa beda gitu, tapi kamu memiliki komitmen, prinsip. Memang itu betul gitu. Kalaupun kita sendiri nih, beda sendiri gitu ya kan, ini semacam, ini kan kucing ya, ini banyak tikus nih. Nah, ini mayoritas tikus gitu. Sementara kamu sendiri
kucing gitu ya kan. Ya, jangan lantas kamu berpikir kamu berbeda, kamu terasing gitu. Jangan merasa terasing gitu ya kan. Ya, justru inilah keunikan diri kamu sendiri. Di antara banyak orang, di antara banyak ada mayoritas atau kelompok mayoritas misalnya, atau orang yang berada di sekitar kamu ini rata-rata orang kaya, tapi jangan menjadikan diri kamu jadi kecil gitu di hadapan mereka gitu ya. Ya, harus senantiasa memiliki prinsip bahwa manusia nggak dipandang dari harta atau dari status sebenarnya gitu ya kan. Ya, contohnya saja ya, di mata hukum kita sama ya kan. Di mata Tuhan juga kita sama gitu. Ya, asalkan ada kemauan untuk senantiasa belajar ya, atau semakin membangkitkan motivasi yang positif di dalam diri sendiri, juga menyikapi segala sesuatunya itu secara realistis. Ya, kemungkinan kamu akan tetap maju walaupun berasal dari kalangan kecil misalnya, atau dari kelompok minoritas misalnya. Kelompok minoritas di sini bukan selalu mengenai agama, enggak ya, mengenai status ekonomi ya, ya status sosial misalnya. Ya, jangan, justru inilah yang kamu harus jadikan sebagai motivasi untuk kamu menunjukkan bahwa aku berbeda, aku memiliki prinsip, aku memiliki rasa kepercayaan diri. Walaupun aku beda, walaupun aku kecil, tapi bukan berarti kamu berhak menilai aku sekecil itu. Ya, intinya ya, bagaimana untuk mengantisipasi untuk menjadikan kita menjadi seseorang yang berhasil, ya tetap disiplin di dalam bekerja ya, ada kontrol diri juga mengenai emosi supaya enggak mudah terpancing emosi dengan orang-orang sekitar gitu ya, memiliki rasa percaya diri, optimis, berani ya, juga ada keinginan untuk belajar meningkatkan kemampuan ya. Oke, jangan ini ya. Kalau saya ingat ya, di sini ada Ace of Pentacles ini. Sebenarnya ini adalah tawaran atau keberuntungan gitu. Ini keberuntungan, tapi ada semacam skeptical mind. Ya, ini semacam berpikir gitu kan. Ini betul nggak ya gitu ya kan. Seekor kucing yang ditawarkan makanan, tapi makanannya satu gitu ya kan. Ini kan benih gitu ya. Sebenarnya ini adalah hadiah gitu. Atau ada potensi di sini bakalan diberi lebih lagi gitu. Untuk tahap awalnya ya mungkin sedikit-sedikit dulu gitu ya. Sama seperti semesta. Semesta itu memberikan kita rezeki ya bisa jadi sedikit dulu gitu. Ya, kalau misalnya ini semakin berkembang, kamu kembangkan, maka akan diberikan lebih lagi gitu ya. Ada the world di sini nih soalnya ya. Ada keberhasilan, ada kesuksesan, dan semesta di sini memberikan kamu dukungan. Ya, ibarat ada tertulis itu di kitab-kitab terdahulu gitu ya. Nah, Tuhan itu memberikan talenta, 3 talenta gitu. 3 talenta ini diberikan untuk 3 orang lah gitu ya. Nah, masing-masing mendapatkan 1 talenta. Nah, semuanya, ketiga orang ini pergi merantau. Nah, yang satu kembali membawa 2 talenta, yang satunya lagi membawa 3 talenta. Artinya kan berkembang dia. Yang ketiga dia bawa kembali 1 talenta. Tidak berkembang, dia gunakan talenta yang diberikan tadi. Talenta ini ibarat modal gitu ya. Jadi Tuhan itu sudah memberikan kita talenta atau kemampuan gitu. Cuman tergantung kita di dalam mengelola itu. Apakah kamu akan bekerja keras berusaha untuk mengembangkan talenta itu hingga menghasilkan 2, 3, 4 atau hingga ratusan talenta gitu ya. Nah, ini dia nih, mendapatkan tawaran ya, diberikan 1 talenta. Apakah kamu akan menggunakan talenta ini untuk menghasilkan lebih banyak talenta lagi? Ibarat seperti itu nih, semesta itu bicara sama kamu ya, aku memberikan kamu ini nih gitu. Apakah kamu bisa membuat aku percaya bahwa kamu akan menghasilkan lebih?
Kalau kamu bisa menghasilkan lebih, aku akan berikan lebih lagi. Aku akan memberkati kamu dan aku akan mendukung apa yang kamu kerjakan. Semacam itu. Wow, ini so sweet. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu di sini ya, untuk Scorpio. Ini sweet banget nih. Saya ngelihat di sini kan kamu itu seperti skeptical gitu ya. Aduh, cuma satu. Aduh, segini aja. Aduh, ini belum banyak gitu ya. Jangan seperti itu. Syukuri tetap apa yang kamu peroleh, ya kan, atas rezeki berkat yang kamu peroleh untuk sekarang ini. Ya. Bergembiralah karena ada the word di sini ya. Artinya semesta mendukung kamu. Wow. Ada Seven of Pentacles, the Death, Two of Wands, Six of Wands, Three of Pentacles, Five of Wands, dan Eight of Pentacles. Bisa jadi kamu ini adalah seseorang yang pekerjaannya memang selalu melintasi ini ya, pulau-pulau atau melintasi negara dengan negara gitu ya, seperti pilot atau pramugari, atau kamu adalah utusan dari perusahaan-perusahaan di mana kamu bekerja misalnya. Jadi banyak melakukan perjalanan ke sana ke sini. Nah, saya ngelihat di sini bahwa kamu memang dituntut untuk senantiasa bekerja keras, mengasah skill, kemampuan, ikuti seminar ya. Kembangkan kemampuan kamu. Bila perlu kamu ambil kursus les ya, atau ya kalau ada seminar-seminar nih gitu ya kan, ikuti gitu ya, supaya semakin berkembang skill atau pengetahuan kamu. Ini akan ngedukung nih keberhasilan kamu. Namun di sini beberapa di antara kamu saya lihat sepertinya dilema gitu ya. Kamu bahagia sih dapat rezeki itu ya. Nih, bahagia sih di satu sisi ya, mendapatkan tawaran gitu. Cuman kamu bimbang, kamu dilema. Bisa jadi kamu, aduh, aku harus tinggalkan yang satu lagi, atau aduh gimana ini gitu ya kan. Ya, ibarat ini tangan kanan nih kamu ini ditarik ke depan, tapi tangan kiri kamu ada yang narik lagi ke belakang gitu. Nah, ini yang membuat kamu kurang menikmati kebahagiaan di sini. Padahal sebenarnya ini bagus banget ini. Ya, saya ngelihat di sini ada konflik nih, beberapa di antara kamu ya. Ya, kamu sepertinya ada konflik dengan orang-orang di sekitar kamu. Ya, dengan partner kerja gitu ya. Bisa jadi karena kamu ngerasa berbeda sendiri. Kamu punya prinsip idealisme atau cara berpikir kamu itu berbeda dengan orang-orang sekitar kamu. Ya, ini yang menimbulkan konflik batin dalam diri kamu sendiri. Aduh, gak nyaman nih tinggal di tempat kerjaan yang seperti ini gitu. Ya, selalu dealing dengan orang-orang yang seperti ini gitu ya. Iya, harus sabar nih. Nah, di sini kamu harus sabar gitu ya, bisa menahan diri juga. Ya. Dan ya harus bisa berpikir realistis, harus cermat ini, harus bisa mengambil gimana ya, smart step gitu ya, smart action gitu. Kadang kita harus memang bisa tetap ini ya, dealing dengan orang-orang walaupun gak sefrekuensi sama kita gitu ya, karena di satu sisi orang-orang yang berbeda dari kita juga bisa menguntungkan kita gitu ya kan. Ya, cuman kamu bisa nggak mengantisipasi konflik yang ada di sini menjatuhkan, pada akhirnya menjatuhkan kamu gitu. Nah, kalau kamu bisa mengendalikan diri ya, terkadang konflik-konflik yang ada nih, orang-orang yang pengen ngejatuhin kita, tapi kalau kita memiliki ibarat pertahanan gitu ya kan, jeli di dalam menyikapi situasi, atau kamu tetap memiliki kemampuan ya, kalau kamu seorang yang smart, yang kompeten gitu, kalaupun ada orang-orang yang pengen menjatuhkan kamu, justru nanti ke depannya malah sosok kamu itu yang muncul kan gitu ya. Terakhir kamu jadi segani ya, terakhir kamu semakin populer di sana kan gitu ya.
Intinya adalah bisa mengontrol emosi itu aja. Tunjukkan terus prestasi kamu, kreativitas kamu, ide-ide brilian kamu. Ya, jangan dipikirkan orang-orang yang ingin ngejatuhkan kamu di sini, ya. Kalau misalnya kamu harus ngikuti misalnya tim, ya ada tim nih, ya tergabung di dalam sebuah tim ini orang-orang yang enggak sefrekuensi sama kamu, tetap bersikap profesional, ya. Ya namanya tugas tanggung jawab ya kerjakan, ya kan, sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya urusan-urusan yang bersangkut paut dengan pribadi atau hal-hal yang udah menjatuhkan eksistensi orang ini, kamu harus bisa antisipasi atau kamu harus bisa terus ngejaga lah gitu ya, pasang CCTV gitu, tapi tetap bisa mengontrol diri dari dalam, ya dari emosi gitu ya. Ya, saya ngelihat kamu, untuk beberapa di antara kamu di minggu ini bersikap cermat, memang cerdas gitu ya, menyikapi orang-orang yang ingin ngejatuhin kamu, ya, yang tidak suka sama kamu. Ini bagus banget ya. Ada Six of Wands juga nih, ya. Keahlian atau kemampuan kamu ini yang akan membawa keberuntungan ini terhadap kamu. Cuman saya ngelihat kamu tetap dilema di sini, antara kamu tetap bertahan di situasi atau kondisi atau di tempat pekerjaan ini atau minggat gitu. Iya, ini kadang-kadang yang membuat kamu frustasi ya. Iya, kamu butuh ini sepertinya pencerahan, butuh dukungan, butuh cinta, butuh meditasi, ya. Kamu butuh ini support, saran dari orang-orang di sekitar kamu. Walaupun situasi pekerjaan kamu bisa jadi berat gitu ya. Tapi kalau kamu mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitar kamu, kamu akan bersemangat. Dan apapun yang menjadi pilihan kamu di sini, nanti kamu berjalan misalnya ke A atau ke B, tidak ada penyesalan gitu ya. Karena saya ngelihat ini untuk pilihan ini ya, A atau B ini imbang gitu ya. Imbang dia. Untuk keberuntungannya juga dia imbang gitu ya. Itu yang membuat kamu dilema ya. Ya. Ya, seenggaknya kamu perlu tahu bahwa di setiap tempat bekerja itu selalu ada aja orang-orang yang gak suka, yang gak seneng dengan kita, ya kan? Intinya adalah, aku datang ke tempat bekerjaan untuk bekerja gitu ya. Aku mau cari hidup, ya. Aku mau berkarya, bukan untuk mencari musuh. Itu aja. Oke, yang pertama ada generous, practical, gracious, materialistic, the ability to make anything more beautiful, a love of family and home. Be practical about how you proceed, a love of art and beauty, and sensible approach. Iya, jadilah sosok yang tetap bersikap baik ya, praktikal gitu kan. Lakukan pekerjaan, yang namanya pekerjaan yang harus diselesaikan ya udah selesaikan gitu ya. Manage keuangan, atur keuangan ya. Sewaktu-waktu kalau misalnya kamu keluar dari tempat pekerjaan kamu punya backup ya kan. Ya, tetap sayangi keluarga ya. Tetap sayangi atau berikan perhatian bagi orang-orang yang care sama kamu ya. Oke, yang kedua ada Four of Cups ya. Ini semacam kekecewaan ya, atau pengalaman-pengalaman atau hambatan-hambatan yang pernah menjadi pengalaman kamu, atau ada hal-hal yang merupakan hambatan bagi kamu untuk membuat keputusan atau menentukan kemana arah karir atau tujuan hidup kamu. Itu yang membuat kamu jadi sedih gitu ya, atau kamu jadi nggak semangat ya. Sebaiknya kamu berdiri ya, cari motivasi ya. Kalau misalnya kamu harus yoga dulu, praktis ya, olahraga, kamu memperoleh semangat, cari gitu. Kalau misalnya kamu harus komunikasi, sharing dengan orang-orang yang sevibrasi sama kamu, itu ya lakukan itu gitu ya. Jangan jadi berdiam diri
Ya, jadi ini nih merengut gitu ya kan. Terus ingat-ingat apa yang membuat kamu sedih gitu ya. Atau kamu jadi pasif ya. Ada nih tawaran ini, ada dua pilihan nih, kemana arah tujuan hidup kamu gitu. Kamu terlalu lama nih menunggu gitu, yang mana ya, ke A atau B, A atau B gitu ya. Jangan terlalu lama, ini yang dua-duanya ini kan nunggu gitu ya. Ya, oke. Yang ketiga, Three of Wands ya, planning for the long term, abundance from past choices, pride in the success of your labors, be patient as you decide what's next ya. Apapun yang menjadi next steps kamu, step berikutnya yang ingin kamu tempuh ya ke depannya untuk kehidupan kamu atau karir kamu, apa yang harus kamu kembangkan atau bidang apa yang ingin kamu geluti nanti ke depannya, sebaiknya ada juga diperlukan kesabaran di sini gitu ya. Juga optimisme itu janganlah surut ya. Kalau kira-kira optimisme kamu udah mulai surut nih ya, buka nih video-video motivasi gitu ya, supaya bangkit lagi gitu ya, supaya terinspirasi lagi dengan motivasi kamu di awal ya. Kalau misalnya situasi hidup kamu yang membingungkan sekarang membuat kamu jadi ini berkurang motivasinya ya, segera cari nih pencerahan ya. Untuk beberapa di antara kamu yang udah bekerja ya, buat ini rencana jangka panjang kamu ya. Sehabis kamu bekerja di bidang ini misalnya ya, kemana kamu akan berlabuh. Kalaupun misalnya kamu belum bisa memutuskan kamu akan meninggalkan pekerjaan kamu yang sekarang dan untuk memulai sesuatu yang baru misalnya ya, pada akhirnya kalau misalnya itu adalah keputusan kamu ya, buat jangka panjang ke depannya tetap selalu harus ada planning gitu ya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Sewaktu-waktu bisa berubah kan gitu ya, karena ada di sini wheel of fortune ini. Sewaktu-waktu ini bisa berubah, sewaktu-waktu kamu bisa saja berganti karir ini, di minggu ini bisa jadi atau di minggu berikutnya ya. Tapi ya bisa jadi kamu tetap bertahan dengan situasi pekerjaan kamu yang sekarang gitu ya. Kalau saya ngelihat untuk energinya Scorpio ini, saya ngelihat sewaktu-waktu akan ada perubahan di sini. Tapi saya nggak bisa menjamin ini perubahan yang akan memuaskan memuaskan diri kamu ya. Kamu akan 100% bahagia. Saya nggak bisa ngejamin. Yang pasti ada kebahagiaan, cuman nggak total dia 100% seneng gitu ya. Masih ada dilema-dilemanya gitu ya. Overall bagus ya. Kamu adalah pekerja gigih nih ya kan, pantang menyerah gitu. Selalu ingin mengembangkan diri, selalu ingin meningkatkan kualitas skill ya. Ini jangka panjang juga saya lihat kamu pikirkan gitu ya kan ya. Ke depan kita nggak tahu nih, jadi ya sekarang aku harus selalu mengasah diri gitu. Karena ke depan aku nggak tahu aku bisa terus berada di pekerjaan ini atau malah berganti gitu ya. Oke, demikian untuk Scorpio, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan, diambil sisi positif atau nilai motivasinya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.